Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisa, sekarang ada di lokasi daerah perbatasan Cigalontang. Nah, di samping saya ini ada Pak Ketua Umum Anies Pas. Nah, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Nah, membahas tentang konsolidasi nih Pak. Ya, Nah, sedikit bisa digambarkan? bisa. Terima kasih. Hari kemarin, hari Senin dan hari Selasa, mudah-mudahan sampai hari Rabu di Villa Paranje, Kecamatan Cigalontang, lereng Gunung Galunggung, kita melaksanakan rapat terbatas para pengurus DPD dari 2 kota 5 kabupaten se-Priangan Timur, membahas kesatu evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan ketiga, dilanjutkan dengan usulan rencana kerja yang akan dilaksanakan pada triwulan keempat tahun 2002 ini. Dilanjutkan materi ketiga yaitu tentang strategi pemenangan Anies Baswedan Presiden 2024. Alhamdulillah dari semua pengurus DPD mulai Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasik, Kota Tasik, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran hadir mewakili daerahnya masing-masing. Itu udah siap ya? Udah siap semua? Insya Allah mereka sudah siap, dan ini merupakan rapat ke-4 kali karena kita rutin melaksanakan kegiatan per tribulanan. Nah, untuk evaluasi kegiatan yang materi ke-1 dibahas tentang pembenahan dan evaluasi termasuk pengisian kembali pengurus DPD yang kosong, karena di 2 kabupaten yaitu Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Tasik terjadi perubahan, ada deklarator yang pindah ke lain body, bukan ke lain hati gitu, masuk ke tetangga sebelah ya. Dan alhamdulillah karena dulu deklaratornya tidak 1 per kabupaten, ada yang 2 dan 3, maka deklarator tersebut diganti untuk Kabupaten Ciamis yang tadinya Pak Haji Kusnadi diganti sama Pak Jajang Jatika, seorang pengusaha muda di bidang peternakan yang berasal dari Kabupaten Ciamis. Namun alhamdulillah Pak Haji Akal yang dulu pindah ke lain body sekarang gabung lagi dengan kita dengan membawa gerbong, karena dia itu dulu orang kami dan orang Apib, juga dia Dewan Pakar di Paguyuban Perikanan Ciamis. Kemarin beliau ikut cuti tur ke Jakarta dengan membawa gerbong tersebut. Sedangkan untuk di Kabupaten Sumedang ini ketuanya masih tetap yang deklarator yang dulu, Ibu Mala. Namun ada beberapa orang yang pindah ke tetangga sebelah. Nah, ini juga merupakan PR yang sampai saat ini belum tuntas kita selesaikan. Ya, nih baiklah. Permisa, ini salah satu langkah strategis dari Anies Pas yang mana dilakukan di Tasikmalaya di daerah pegunungan. Yang saya nanti tanyakan ini Pak Ketum, bagaimana nih untuk supaya lebih memotivasi para relawan ini agar tumbuh secara kesadaran sendiri? Ada tips yang lain atau strategi? Insya Allah itu di rencana kerja dulu ya. Rencana kerja yang akan datang tadi evaluasi kan tentang kepengurusan DPD, rencana mengisi baik di tingkat kabupaten kota termasuk di tingkat kecamatan. Di beberapa kecamatan sudah terbentuk, juga ada yang belum terbentuk. Di Garut alhamdulillah dari 42 kabupaten sudah 36 terisi, di Banjar dari 4 kecamatan juga sudah terisi, Kabupaten Ciamis sebagian besar sudah, Pangandaran
insya Allah dilengkapi, dan mudah-mudahan ada rencana kerja ini pengisian organisasi itu harus selesai pada akhir bulan ini, bulan Oktober ya. bulan Oktober. Nah, untuk bulan November kita akan melanjutkan. Kalau sekarang rapat terbatas pengurus DPD Sepriangan Timur, kalau nanti DPD rapat di masing-masing DPD dengan pengurus tingkat kecamatan. Materinya sama lah kurang lebih. Terus selain itu juga kita masuk ke pemenangan. Dari sisi pemenangan ini mungkin rahasia ya, sebenarnya, betul. tapi Di silent. di silent dulu. Kita punya jurus-jurus bagaimana supaya Pak Anies itu jadi betul. presiden. Nih, Tadi pertanyaan untuk bagaimana memotivasi, saya rasa pada diri Pak Anies itu dikenal pas. oh pas. Dari sekian banyak calon presiden yang memenuhi persyaratan sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah, yaitu harus patona, artinya Amanah. cerdas, ya, amanah, tidak hianat. Amanah itu kebalikannya. Pada diri itu ada orang cerdas tapi hianat. Yang diperlukan oleh kita cerdas amanah. Cerdas amanah ditambah juga sidik dan tablik, sebab kejujuran itu kunci utama untuk berhasilnya suksesnya suatu negara gitu. Kalau tidak jujur, korupsi di mana-mana, saya yakin tidak akan tercapai kesejahteraan bagi masyarakat di bawah bingkai ridho ilahi. Sehingga Pak Adang sendiri dengan rekan-rekan itu dengan dasar itu mendukunglah pilihan hati itu ke Pak Anies Baswedan. Ya, kita jatuh hati ke sana. Ke satu tadi Pak Anies itu dikenal cerdas, dikenal amanah, dikenal tablik, komitmen orangnya, ditambah sidik ya, sidik, tablik, dan bahan baku Pak Anies itu beda dengan yang lain. Betul. Dia jelas turunannya. Ya. Kan ada pimpinan yang tidak jelas siapa ibu bapaknya gitu. Sedangkan Pak Yang Anies sekarang lagi dipermasalahkan. akhirnya jelas gitu ya. Ya. Dia itu turunan Arab, malah jago diplomasi. Berdirinya suatu negara ada 4 syarat. Ke satu, ada penduduknya, ada pemerintahnya, ada wilayahnya, ada pengakuan dari negara-negara tetangga. Dan melalui diplomasi akinya Pak Anies, alhamdulillah pertama kali yang mengaku kemerdekaan Indonesia bukan dari Beijing, bukan dari Tiongkok, tetapi dari Mesir, Palestina, Arab Saudi, Yaman, dan negara-negara di Timur Tengah. Jadi saya sangat sakit hati kalau ngomong kadrun. Kadrun itu kadal gurun, itu sebutan dari PKI bagi para kiai. Maka saya yang ngomong secara tegas, orang yang ngomong kadrun itu yang tidak tahu sejarah, bahkan menghina para kiai yang ada di Indonesia. Itu yang harus kita gempur, kita lawan. Komunis harus habis di negara Indonesia ini. Tidak cocok lah. Tidak cocok dengan kebudayaan, dan jelas-jelas masih ada TAP MPR nomor 25 tahun 66 bahwa PKI itu dilarang tumbuh kembang di Indonesia. Saat ini nampaknya PKI dengan orde gaya barunya sudah mulai bangkit. Orang yang ngomong tidak ada PKI, itulah sebenarnya PKI yang sebenarnya. Nah, itulah. Di sisi mana? Kalau di sisi jalan, dulu yang masuk ke jalur nasional itu semacam ke Tamrin, Medan Merdeka Barat, Medan Merdeka Utara, terus Jenderal Sudirman, itu kebanyakan mobil. Yang punya mobil masuk ke sana. Sekarang diakomodir semuanya. Pejalan kakinya aman, malah trotoarnya lebih besar dibanding dahulu. Sekarang pengendara motor juga diakomodir, mobil juga diakomodir, sehingga semua rakyat diwadahan kok Pak Anies mah di jalan bisa dipakai. JPO dulu orang pada tua itu nggak mau naik JPO karena kakinya, lututnya sakit. Tapi sekarang kan dengan lift, terus juga bahkan bukan JPO dulu yang tidak disenangi, sekarang disenangi oleh anak muda dan kakek-kakek juga banyak yang pakai sepeda selfie di sana yang di Pinisi itu. Terus dulu dari sisi pemersatu, Pak Anies itu mengurus semua umat beragama sehingga tidak kedengaran lagi kalau dulu kan mau sembelih Idul Adha hewan tidak boleh. Padahal orang Islam itu harus diakomodir karena mayoritas di sana orang Islam. Tapi bagaimana regulasi yang menguntungkan semua pihak? Nampaknya saat ini
insya Allah kalau Indonesia ingin seperti Jakarta, pilihlah Pak Anies. Karena sekarang kota Jakarta itu kota dunia dari berbagai hal, kota kolaborasi dan kota rujukan dunia. Saya lihat JIS itu saya yakin bukan terbaik di Indonesia, tapi bahkan mengalahkan stadion yang ada di Eropa. Itu yang membanggakan bagi saya adalah hasil kerja cerdas para insinyur Indonesia. Ternyata lebih bagus dibanding para insinyur yang ada di luar negeri. Bukan sejajar, saya lebih bagus. Sehingga kalau Pak Anies bikin target, tidak tercapai targetnya, tapi melampaui target yang telah ditetapkan. Satu lagi, Udah, apa? dari sisi Pak Anies itu stabilitas kontrol itunya, emosi. Pak Anies itu stabilitas emosinya sangat terkontrol. Kita saksikan diri sendiri bagaimana Pak Anies dihujat, bagaimana Pak Anies dihina, bahkan difitnah oleh berbanyak buzzer. Bahkan mungkin tidak akan diam, akan terus-terusan. Tapi Pak Anies itu tidak pernah memenjarakan orang, tidak pernah sampai menangkap orang, bahkan tidak menganggap musuh. Biarkan saja mereka seperti itu menggambarkan dirinya sendiri. Saya yakin dengan kepemimpinan yang stabil emosinya itu sangat diperlukan oleh Indonesia. Nah, alhamdulillah Permisa sudah bincang-bincang barusan dengan Pak Adang, Ketua Umum Anispas, ya, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera. Mudah-mudahan kedepannya kita sukses dan maju dan ada perubahan buat bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.